Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung kembali dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, serta khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Friendly Antau MTH. Pendeta Friendly Antau saat ini melayani sebagai gembala Jemaat Air Madidi Sentrum. Untuk itu, kita akan membuka ibadah kita saat ini dengan lagu-lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Selamatlah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Apa engkau rasakan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Maukah engkau jalan dalam terang Tuhan dan beroleh damai dan iman. Turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus berserah di mezbah. Apa engkau pasrahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhatian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Kasih tak terduga diberi dari surga, agar hatimu pun senanglah. Persatuan indah kita dengan Yesus hanya oleh korban di mezbah. Apa engkau pasrahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Ayat hafalan kita di hari Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di hari Sabat ini ya Tuhan kami boleh merasakan berkat-Mu. Saat ini ya Tuhan kami akan memulaikan semua peribadatan kami di hari Sabat ini. Biarlah Tuhan akan menyertai dan memberkati acara ini supaya boleh berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Menyertai kami ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Shalom. Saat ini kita siap untuk merenungkan nasihat untuk kehidupan rumah tangga masing-masing kita. Kasih persaudaraan. Ayat firman Tuhan terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat
dan perbuatan adiknya benar. Kejadian 4 ayat 8, firman Tuhan mengatakan demikian. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Cerita awal dalam Alkitab sungguh tragis. Bagaimana Alkitab menggambarkan hubungan antara dua kakak beradik, dua saudara kandung, yang pada akhirnya harus berakhir dengan cerita sedih. Hubungan yang tadinya awalnya boleh jadi baik, namun akhirnya berakhir dengan cerita pembunuhan. Nasihat untuk kehidupan rumah tangga masing-masing kita. Ibrani 13 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Peliharalah kasih persaudaraan. Saudaraku, ternyata hidup di dunia ini ada tanggung jawab yang penting yang tidak boleh kita abaikan sebagai bagian daripada anak-anak Tuhan dalam hidup di dunia ini. Firman Tuhan mengajak Anda dan saya, peliharalah kasih persaudaraan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari bertekad oleh pertolongan Tuhan. Saya mau untuk menjaga, saya mau untuk memperhatikan, saya mau untuk pelihara kasih persaudaraan yang ada di dalam lingkup keluarga masing-masing kita. Yang kami ingin tekankan saat ini, bagaimana hubungan kasih persaudaraan antara kakak beradik, saudara bersaudara itu sendiri. Baik dalam lingkup keluarga ataupun lingkup yang lebih besar, dalam jemaat ataupun di tengah-tengah masyarakat yang ada. Ibrani 13 ayat 1 sekali lagi mengingatkan kita, pelihara kasih persaudaraan yang ada di antara kita. Ini tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap enteng. Ini hal yang penting. Sejak awal perjalanan keluarga-keluarga yang ada di dalam dunia ini. Belajar daripada pengalaman Kain dan Habel. Pelihara akan kasih persaudaraan. Dalam buku The Ministry of Healing halaman 486. Dituliskan di sana, jika kata-kata amarah diucapkan padamu, jangan pernah menjawab dengan cara yang sama. Hal yang mudah, hal yang kecil, namun jangan dianggap remeh. Bagaimana saudara bersaudara dalam lingkup keluarga, dalam lingkup jemaat, dalam lingkup masyarakat yang lebih besar, kita diajak pelihara kasih persaudaraan. Perhatikan amarah yang boleh jadi ada di antara kita. Kalau ada kata-kata amarah, dikatakan di sini, kita harus perhatikan baik-baik. Jangan pernah menjawab dengan cara yang sama. Kakak beradik, saudara bersaudara di dalam Tuhan. Dalam pelayanan bagi Tuhan, kita harus memperhatikan hal ini tentunya dengan baik-baik. Lebih jauh di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Bila mana kasih ini ada di antara saudara bersaudara, kasih firman Tuhan mengatakan, itu menutupi
banyak sekali dosa. Amalkan kasih persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudaraku, penting untuk ini Anda dan saya perhatikan dalam hidup di dunia ini. Berharap supaya Anda dan saya boleh hidup bahagia di dunia ini. Amalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih persaudaraan yang sungguh-sungguh dengan segenap hati. Percaya, kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita itu Anda dan saya akan miliki dalam hidup di dunia ini. Dalam lingkup rumah tangga, keluarga, dalam lingkup yang lebih besar, jemaat ataupun masyarakat luas yang ada. Pelihara akan kasih persaudaraan. Mazmur 100 pasal yang ketiga, 133. Mazmur 133. Ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan menguraikan bagaimana indahnya hidup rukun dan damai. Bagaimana indahnya kasih persaudaraan apabila hal ini kita perhatikan dan kita boleh pelihara dengan baik. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan Anda dan saya saat ini. Pelihara akan kasih persaudaraan. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Perhatikan ini dengan harapan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang diliputi dengan kedamaian dan sukacita. Anda dan saya boleh miliki dalam hidup di dunia ini. Akhirnya Tuhan memberkati. Kau selalu memberi rencana
hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih, selalu memberi air mengalir yang tiada berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Dan kami selalu mengingatkan sahabat-sahabat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9, kita masih mendalami Injil Yohanes, dan judul pekan ini adalah Sumber Kehidupan. Saya Pendeta Adior Taliwongso ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan masuk lebih dalam, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, oleh karena kasih setiamu. Engkau adalah sumber kehidupan, kehidupan yang kekal yang Engkau janjikan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Saat ini ketika kami akan mempelajari firman-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami, berikan kepada kami pengertian. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasa ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yohanes 1 ayat 4. Yesus adalah sumber hidup dan hidup itu menjadi terang bagi manusia, menerangi kegelapan dunia. Kemudian ada Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang untuk memberikan hidup yang berlimpah, berbeda dari pencuri yang hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Mereka lahir bukan dari kehendak manusia, tetapi dari kehendak Allah. Kemudian ada Yohanes 6 ayat 61 sampai 68. Yesus menjelaskan bahwa hanya melalui roh orang dapat hidup, karena perkataannya adalah roh dan hidup. Dan banyak murid yang meninggalkan dia, tetapi Petrus menyatakan bahwa hanya Yesus yang memiliki perkataan hidup kekal. Bilangan 13 ayat 23 sampai 33. Pengintai melihat tanah Kanaan yang subur, tetapi sebagian merasa takut terhadap penduduknya yang kuat, sehingga mereka menyebarkan laporan yang melemahkan semangat orang Israel. Lalu ada Matius 4 ayat 1 sampai 4. Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, tetapi ia menolak godaan pertama untuk mengubah batu menjadi roti dengan menegaskan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Selanjutnya kita akan melihat pengertian judul pekan ini, sumber kehidupan. Apa dan siapa sumber kehidupan di dalam sekolah Sahabat ini? Sumber kehidupan adalah Yesus Kristus, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 4.
bahwa di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang bagi manusia, Yesus juga kemudian di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa makna kehidupan atau apa kehidupan yang dimaksud? Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, kehidupan yang dimaksud adalah hidup kekal, yaitu hubungan yang mendalam dengan Allah melalui Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Kehidupan ini bukan hanya mengenai keberadaan fisik, tetapi juga pemulihan rohani, kebahagiaan, dan pengharapan yang melampaui kematian. Bagaimana kehidupan ini dapat diperoleh? Lalu untuk siapa? Kehidupan ini diperuntukkan bagi orang hidup. Tetapi juga ini sebagai jaminan bagi mereka yang telah meninggal di dalam Kristus. Karena mereka akan dibangkitkan pada hari terakhir menurut Yohanes 11 ayat 25-26. Pertanyaan, apakah ini diberikan secara cuma-cuma? Jawabannya adalah ya. Hidup kekal adalah anugerah Allah yang diberikan dengan cuma-cuma, Yohanes 3 ayat 16. Tetapi penerimanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Lalu kemudian kita bertanya, apa syarat dan kondisinya? Yang pertama, percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, Yohanes 3 ayat 36. Yang kedua, menerima Yesus dan hidup menurut firman-Nya, Yohanes 1 ayat 12 dan Yohanes 6 ayat 63. Yang ketiga, kita harus memiliki hubungan yang terus-menerus berkesinambungan dengan Yesus, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, sesuai dengan Yohanes 15 ayat 5-6. Ellen White dalam mengomentari hal ini, dia mengatakan di manuskrip rilis volume 6 halaman 233. Pengetahuan yang benar akan kebenaran Allah dan Yesus Kristus, Sang Penebus dunia, membawa kehidupan kekal bagi penerimanya, yaitu kehidupan rohani di dalam keberadaan manusia sekarang ini dan kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Baik, kita tiba pada ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita pada pekan ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, mari kita lihat pengertian ayat inti kita. Apa kisah yang mendahului ayat ini? Nah, saudara, kisah yang mendahului Yohanes pasal 14 ayat 6 ini adalah cerita tentang Yesus yang memberikan penghiburan kepada murid-muridnya di dalam menghadapi kabar bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Dan di dalam konteks yang lebih luas, ini adalah bagian dari percakapan terakhir atau percakapan dalam perjamuan terakhir setelah Yesus mencuci kaki para murid dan mengumumkan bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Nah, kalau begitu siapakah aku di sini dan kepada siapa perkataan ini diberikan pada saat itu? Dan apa pengertian akulah jalan? Lalu kemudian apa juga pengertian akulah kebenaran dan apa itu kebenaran? Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, aku di sini merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Dan perkataan ini diberikan kepada muridnya, terutama di dalam respon kepada pertanyaan Thomas yang mengungkapkan ketidakmengertian mengenai kemana Yesus akan pergi dan bagaimana mereka bisa mengikuti jalan ke sana. Nah, sehubungan dengan pengertian akulah jalan, kata akulah jalan mengandung arti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan atau metode untuk datang kepada Bapa yang ada di surga. Dan frase ini menekankan bahwa melalui Yesus saja manusia bisa mendapatkan akses kepada Allah dan memperoleh keselamatan. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1035 dikatakan bahwa Kristus adalah jalan dari bumi ke surga. Dengan kemanusiaannya ia menyentuh bumi ini dan dengan keilahiannya ia menyentuh surga. Dia adalah tangga yang menghubungkan bumi dan surga. Karena inkarnasi dan kematiannya, suatu jalan yang baru dan yang hidup telah dikuduskan bagi kita. Tidak ada jalan keselamatan yang lain.
Nah, bagaimana dengan pengertian akulah kebenaran? Nah, saudara-saudara, frase akulah kebenaran ini merujuk bahwa Yesus sendiri adalah sumber kebenaran ilahi. Percaya pada Yesus artinya bukan hanya mengikuti ajaran, tetapi mengenal dan mengikuti kebenaran tentang Allah. Kepercayaan ini memberikan pemahaman dan juga arah yang benar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sehingga dapat membimbing kita menuju keselamatan. Sehubungan dengan ini, Roh Nubuat menekankan bahwa frase akulah kebenaran artinya bahwa Yesus adalah sumber kebenaran yang membebaskan umat manusia dan menghubungkan mereka secara langsung kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam konteks ini bukan sekedar kesesuaian dengan fakta atau realitas, melainkan sebuah hubungan yang mendalam dengan Allah yang memungkinkan melalui pengenalan kepada Kristus. Kebenaran Yesus sebagai kebenaran mendefinisikan dan menentukan bagaimana kebenaran itu dihadirkan dan dihidupi dalam kehidupan orang percaya dan mengarahkan mereka kepada pemulihan dan kehidupan yang sesungguhnya bersama Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan topik dan dalam Dia ada hidup. Apakah pengertian hidup dalam konteks pelajaran sekolah sahabat di sini? Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat paling tidak ada 3 pengertian hidup yang disinggung. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan bahwa dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Inilah pengertian yang pertama, yaitu bahwa hidup adalah terang. Terang di sini merujuk pada hidup ilahi, yaitu eksistensi diri yang kekal dan abadi. Dan hal ini tergambar jelas dalam pekerjaan penciptaan di mana Allah berfirman dalam Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 898 menyatakan bahwa terang telah menjadi simbol kehadiran Allah. Mazmur 36 ayat 10 katakan, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Pengertian kedua tentang hidup sesuai dengan konteks pelajaran sekolah sahabat, yaitu bahwa hidup yang dimaksudkan adalah sumber hidup. Andrews Study Bible halaman 1359 mengatakan bahwa sebagai pencipta, Yesuslah sang pencipta kehidupan. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 989 menegaskan bahwa dialah sumber kehidupan itu. Pengertian terakhir dan mungkin paling signifikan dari hidup yang disinggung dalam pelajaran sekolah sahabat adalah yang berhubungan erat dengan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Hidup dalam bahasa asli Perjanjian Baru Yunani adalah zoe, di mana penggunaannya di seluruh Perjanjian Baru sekitar 25% ada di Injil Yohanes. Kata ini membawa gagasan janji keselamatan dan hidup yang kekal. Contohnya Yohanes 3 ayat 15 dan 16, kemudian ayat 36, serta Yohanes 4 ayat 14, Yohanes 6 ayat 27, ayat 40, dan lain sebagainya. Hidup kekal ini adalah antitesis dari kematian atau maut. Nah, tentang hidup yang kekal ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 930 mengatakan bahwa hidup yang kekal ini adalah hidup yang bertahan selamanya, hidup yang tidak memiliki akhir, artinya hidup yang tidak akan mengalami maut. Sekarang apa syarat dan kondisi untuk mendapatkan hidup ini? Kapan kemudian kita memperoleh kehidupan ini? Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 14-16, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita perlu garis bawahi frase supaya setiap orang yang percaya sebagai syarat atau kondisi untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Dalam Yohanes 1 ayat 12 ditegaskan bahwa syaratnya adalah menerima Yesus dan percaya kepadanya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 930 katakan bahwa kepemilikan hidup yang kekal bergantung pada berdiamnya Kristus di dalam hati melalui iman. Barang siapa percaya, ia beroleh hidup yang kekal dan sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Konsep ini tergambar jelas dalam Yohanes 5 ayat 24 dan 25, di mana Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Sama dengan Yohanes 6 ayat 54, serta similar juga dengan Yohanes 8 ayat 51. Nah, kapan kita memperoleh hidup ini? Pena Inspirasi katakan dalam Desire of Ages halaman 388 bahwa mereka yang melihat Kristus dalam karakternya yang sejati dan menerima Dia ke dalam hati memiliki hidup yang kekal. Melalui Roh Kuduslah Kristus berdiam di dalam kita, dan Roh Allah yang diterima di dalam hati oleh iman adalah awal dari kehidupan yang kekal. Jadi saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, pada momen itulah kita memperoleh hidup yang kekal dalam konteks jaminan di dalam Kristus. Tidak salah bila Rasul Yohanes nyatakan dalam suratnya 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 930 kembali menegaskan bahwa karunia hidup kekal telah diberikan ketika Allah mengaruniakan pemberian yang tidak terkatakan melalui Anaknya yang tunggal, dan merupakan hak istimewa bagi orang Kristen yang tulus untuk bersuka cita karena ia memiliki hidup yang kekal itu sekarang sebagai pemberian Allah. Fakta bahwa orang percaya mengalami kematian di dunia ini hanyalah sebuah perkara kecil. Sebab dalam buku The Faith I Live By halaman 187 dikatakan bahwa bagi orang Kristen kematian hanyalah sebuah tidur, sebuah momen keheningan dan kegelapan. Yesus katakan dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pada pagi kebangkitan, orang percaya yang telah tidur dalam kematian akan bangkit untuk hidup selama-lamanya bersama Allah tanpa lagi mengalami tidur kematian. Sekarang apa pengertiannya tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 898 katakan bahwa karena dosa manusia telah memisahkan diri dari sumber kehidupan, dan oleh karena itu menjadi tunduk pada maut. Tetapi harapan kehidupan kekal itu telah dipulihkan melalui Yesus. Roma 8 ayat 10 dan Kolose 1 ayat 21 dan 22 menginformasikan kepada kita bahwa oleh karena dosa kita telah berseteru dan menjadi musuh Allah. Namun melalui pengorbanan dan kematian Yesus, kita telah diperdamaikan dengan Bapa dan surga. Manusia yang telah hilang karena dosa, sekarang melalui Yesus bisa datang kepada Bapa, bahkan diterima menjadi anak-anaknya kembali. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam buku Our High Calling halaman 49 dikatakan, Tuhan kita tersalib memohon bagi kita di hadapan Bapa di tahta kasih karunia. Melalui pengorbanannya yang memperdamaikan, kita dapat memohon pengampunan, pembenaran, dan pengudusan kita. Anak Allah yang disembelih adalah satu-satunya pengharapan kita. Pengorbanannya telah menjadi persembahan yang harum yang diterima di hadapan Bapa. Dalam gambaran inilah kita mengerti perkataan Yesus bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 1 ayat 18 katakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya, dengan melihat pada karakter Yesus, kita melihat karakter Bapa dan mengenalnya lebih dekat lagi. Itulah sebabnya pada waktu Yesus diminta oleh Filipus untuk menunjukkan Bapa, Yesus merespon dengan jawaban dalam Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Hanya melalui Yesus kita dapat melihat kasih Bapa yang besar itu. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita berfokus kepada judul perkataan hidup yang kekal. Nah, dalam kondisi apa Yesus berkata atau mengajar tentang hidup yang kekal? Lalu bagaimana respon mereka yang mendengar pada waktu itu? Yesus mengajar tentang hidup yang kekal di dalam konteks dia memberi makan 5.000 orang di Yohanes pasal 6.
Dia menggunakan ilustrasi bahwa dia adalah roti hidup, Yohanes 6 ayat 35. Dia menjelaskan bahwa hidup yang kekal berasal dari kepercayaan kepada dia sebagai sumber keselamatan melalui hidupnya, melalui kematiannya, dan kebangkitannya. Lalu bagaimana respon para pendengar? Ternyata respon para pendengar ini terbagi. Banyak orang yang tidak dapat menerima ajaran Yesus dan meninggalkannya karena merasa sulit untuk memahami atau menerima perkataannya. Yohanes 6 ayat 60-66. Tetapi Petrus mewakili para murid yang tetap setia menjawab dengan keyakinan bahwa Yesus memiliki perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68. Ini menunjukkan pengakuan mereka atas Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Mengomentari tentang banyak orang yang kecewa ini, George Besley Murray dalam Word Biblical Commentary volume 36 halaman 97 mengatakan, penolakan ini merupakan kebalikan yang luar biasa dari kegembiraan yang ditimbulkan oleh mujizat pemberian makan. Orang banyak yang ingin menjadikan Yesus sebagai raja luluh ketika ia menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Dan para murid yang kecewa karena tidak dapat menerima pengajarannya, mereka bergabung dengan mereka yang kecewa oleh karena Yesus tidak mau dijadikan sebagai raja. Apakah hidup yang kekal diberikan dengan cuma-cuma kepada semua orang? Bagaimana cara kita memperoleh hidup yang kekal itu? Hidup kekal diberikan secara cuma-cuma, tetapi tidak otomatis diterima oleh semua orang. Itu adalah anugerah Allah, tetapi memerlukan respons iman dan penerimaan pribadi. Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 6 ayat 40-47. Bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal itu? Yang pertama, percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan juga dia sebagai juru selamat. Yohanes 3 ayat 15-16, Yohanes 20 ayat 31. Yang kedua, mendengar firman Yesus dan percaya kepada Allah yang mengutus dia. Yohanes 5 ayat 24. Yang ketiga, tinggal di dalam firman-Nya. Dan kalau kita tinggal dalam firman-Nya, ini akan membawa kita kepada pengertian akan kebenaran dan juga kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 31. Ellen White dalam Review and Herald tanggal 10 Juni 1890, paragraf ke-13 mengomentari tentang bagaimana cara atau jalan untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Dia katakan, Tuhan telah memberikan kita kemampuan berpikir dan Dia ingin kita menggunakannya. Dia telah memberi kita sebuah bagan yang menunjukkan kepada kita satu-satunya jalan yang benar untuk mencapai hidup yang kekal. Pelajarilah kitab suci untuk diri Anda sendiri. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh suara gembala yang benar kepada Anda, artinya Yesus sendiri, dan kemudian berjalanlah di jalan ketaatan dengan rendah hati. Dan pada akhirnya karunia kehidupan kekal akan diberikan kepada Anda. Demikianlah cara-cara bagaimana saudara dan saya dapat memperoleh dan menikmati hidup yang kekal itu. Kita tiba pada pokok pembahasan mengenai percaya dan kelahiran baru. Di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita, apa pengertian percaya? Dan apa pengertian kelahiran baru? Nah, saudaraku yang terkasih, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita, percaya berarti menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Percaya tidak hanya sebagai pengakuan intelektual, tetapi sebagai komitmen hati yang mendalam. Percaya di sini diartikan sebagai menerima Yesus dan membawa orang kepada transformasi perubahan. Nah, menurut seorang scholar Perjanjian Baru, N.T. Wright, dia mengatakan bahwa percaya kepada Yesus di dalam konteks Kristen bukan hanya mengakui fakta-fakta historis atau dogma teologi, tetapi merupakan suatu panggilan untuk hidup yang diperbaharui di bawah kekuasaan Allah. Nah, kemudian mungkin kita bertanya, bagaimana cara kita mendapatkan atau bagaimana cara kita dapat menjadi percaya? Dan bagaimana
cara kita memperoleh kelahiran baru. Nah, saudaraku yang terkasih, menurut Roma pasal 10 ayat 17, Rasul Paulus menjelaskan bahwa menjadi percaya dimulai dengan mendengarkan firman dan kemudian membawa pencerahan dan keinsafan oleh Roh Kudus dan menghasilkan iman di dalam hati. Dan ini adalah cara untuk memperoleh kelahiran baru yang melalui menerima Yesus Kristus secara pribadi, kemudian kita membiarkan diri kita dibaharui oleh Roh Kudus, maka kita akan memperoleh kelahiran baru. Lahir baru artinya kita mati manusia lama kita dan kita menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Kelahiran baru ini bisa kita dapatkan oleh lahir baru melalui baptisan itu sendiri, baptisan air, tetapi lebih dalam lagi kita harus memahami bahwa baptisan ini dapat juga kita lakukan atau harus kita lakukan melalui api dan roh. Nah, saudara, sehubungan dengan ini Richard Bauckham, dia menjelaskan bahwa kelahiran baru menggambarkan suatu perubahan radikal dari identitas seseorang. Dan melalui kelahiran baru ini, orang percaya dapat memasuki suatu situasi atau realitas yang baru di mana mereka hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Bukan lagi dalam kehidupan lama mereka, tetapi dibaharui di dalam persekutuan Roh Kudus. Dan ini menandakan perubahan dalam cara seseorang ketika dia memahami dan juga berinteraksi dengan dunia yang ada di sekitarnya. Nah, kalau begitu, apa upah jika kita percaya dan manfaat kelahiran baru? Dan bagaimana kalau sebaliknya kita masa bodoh dengan percaya dan juga kelahiran baru? Nah, saudaraku, upah jika kita percaya adalah kehidupan kekal menurut Yohanes pasal 3 ayat 16. Markus juga menuliskan di dalam Markus pasal 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini adalah upah menurut Alkitab. Oleh karena itu, penerimaan Yesus sebagai juru selamat membawa kita ke dalam hubungan pribadi dengan Allah, tetapi juga memberikan jaminan kehidupan kekal abadi kepada kita. Manfaat dari kelahiran baru adalah perubahan di dalam cara kita berpikir, di dalam cara kita bertindak, di dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ini menjadi lebih sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang telah Yesus ajarkan sendiri. Sebaliknya, jika seseorang merasa atau masa bodoh dengan kepercayaannya dan juga kelahiran baru, maka mereka tidak hanya kehilangan jaminan kehidupan kekal, tetapi juga mengalami perubahan hidup yang mendalam, atau mereka tidak mengalami perubahan hidup yang mendalam yang ditawarkan melalui hubungan dengan Kristus, di mana hal ini dapat membawa kedamaian kepada mereka, kepuasan kepada mereka, dan juga tujuan yang mendalam dari arti kehidupan bersama dengan Kristus. Sekarang kita pindah kepada topik menolak sumber hidup. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, khususnya pelajaran hari Rabu, apa penyebab dan latar belakang kita menolak sumber hidup? Yohanes 1 ayat 10 katakan bahwa ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Inilah yang menjadi penyebab atau alasan orang menolak sumber hidup. Yohanes 3 ayat 19 katakan, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Terang yang dimaksud di sini menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 931 adalah kebenaran firman-Nya. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi penyebab dan alasan yang lebih spesifik lagi mengapa kita menolak sumber hidup adalah karena kita tidak mengenal dan juga tidak menerima firman-Nya. Dalam Yohanes 5 ayat 38 sampai 40 Yesus katakan bahwa firman-Nya tidak menetap dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sekarang apa bahayanya menolak sumber hidup? Dan apakah masih ada kesempatan kembali jika kita sudah menolak? Bahaya yang pertama menolak sumber hidup adalah tidak memiliki hidup atau hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 12 katakan bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi ini jelas. Yang kedua adalah penghakiman. Yesus ingatkan dalam Yohanes 12 ayat 48 sampai 50, barang siapa menolak aku,
dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yang ketiga, mereka yang menolak Kristus sudah berada dalam bayang-bayang penghukuman. Menurut Yohanes 3 ayat 18b, mereka yang menolak sumber hidup telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Penghukuman atau condemnation di sini diterjemahkan dari kata Yunani krisis yang mengindikasikan the process of judging atau proses penghakiman, bukan dari kata Yunani krima atau the sentence or result, atau bukan hukuman atau hasil penghakiman. Dengan kata lain, mereka yang mungkin pernah menolak masih memiliki kesempatan untuk menerima sumber hidup itu. Contoh nyata dari hal ini adalah apa yang terjadi kepada seorang pencuri yang disalibkan bersama dengan Yesus. Alfa Omega Jilid 6 halaman 399 katakan bahwa kedua orang yang disalibkan dengan Yesus pada mulanya, saya garis bawahi, pada mulanya, artinya kedua-duanya menistai dia. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab Matius 27 ayat 44, bahwa penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus juga mencelanya. Namun di saat-saat terakhir hidupnya, seorang pencuri itu, dia menerima Yesus, sumber hidup itu. Dikatakan di halaman 401 dari Alfa Omega Jilid 6, pencuri yang malang itu yang hampir mati di tepi jurang kekekalan memanggil Yesus Tuhan. Pencuri yang menyesal itu diselamatkan pada saat terakhir. Artinya masih ada kesempatan walaupun dia pernah menolak untuk menerima kehidupan. Masalahnya sekarang adalah bila penolakan itu berulang kali dilakukan, maka hati tidak akan sensitif atau peka lagi terhadap panggilan untuk percaya kepada kebenaran firman dan menerima sumber hidup yaitu Kristus. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 931 katakan bahwa mereka yang pikirannya telah diterangi dengan kebenaran namun menolak untuk meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat lebih memilih kegelapan dan dengan demikian membutakan mata hati mereka sendiri terhadap terang. Dalam hal inilah mereka pada akhirnya telah mengeraskan hati sama seperti Firaun, tidak bertobat, tidak percaya firman dan menerima hidup dari sumber hidup. Nah, tentang akibat dari penolakan akan terang dan kebenaran firman-Nya, penulis Sekolah Sabat memberi contoh 12 pengintai yang diutus ke tanah Kanaan untuk mengintai negeri perjanjian itu. 10 diantaranya mereka memilih menolak apa yang dijanjikan Allah melalui firman-Nya. Hanya 2 yang tetap percaya berdasarkan iman kepada kuasa firman Tuhan. Akibatnya, segenap bangsa Israel saat itu tertunda masuk ke tanah perjanjian. Dan dari kisah ini kita harus belajar untuk berhati-hati menolak terang kebenaran firman Allah atau sekedar meragukan kuasanya. Sekarang bagaimana cara dapat menerima sumber hidup gantinya menolak? Yohanes 8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang hidup, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus di sini adalah sumber kehidupan dan juga terang. Pena inspirasi dalam buku Sons and Daughters of God halaman 281 mengatakan bahwa hidup dikaitkan dengan terang, dan jika kita tidak memiliki terang dari matahari kebenaran yaitu Yesus, kita tidak akan memiliki kehidupan di dalam Dia. Tetapi terang ini telah disediakan bagi setiap jiwa, dan hanya ketika kita menarik diri dari terang itulah kegelapan datang menimpa kita. Dengan kata lain, untuk dapat menerima sumber hidup gantinya menolak, kita harus datang dekat dan tinggal di dalam terang itu. Kita harus percaya, terima, dan juga ikuti terang firman-Nya. Dan dengan percaya, terima, dan miliki anak, maka kita akan memiliki kehidupan. Sekarang kita akan berbicara tentang tema penghukuman. Siapa yang harus dihukum, apa penyebabnya, dan kapan saat penghukuman itu. Yang pertama, mari kita lihat siapa yang harus dihukum. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah akan dihukum menurut Yohanes 3 ayat 18 dan 36.
Francis Nichol dalam SDA Bible Commentary volume yang kelima, halaman 930 dan 931 mengatakan tentang hal ini. Tidak adanya iman yang menyelamatkanlah yang mengakibatkan penghukuman. Apa yang tidak berasal dari iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Penghukuman ini bukanlah tujuan kedatangan juru selamat ke dalam dunia. Bukan itu maksudnya. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, hal ini merupakan akibat yang tak terelakkan dari kedatangannya. Allah telah menetapkan bahwa mereka yang percaya akan diselamatkan dan mereka yang tidak percaya akan binasa. Tetapi Ia menyerahkan kepada setiap orang untuk memilih apakah mereka akan percaya atau tidak. Jadi, ini adalah masalah pilihan masing-masing. Lalu apa penyebabnya? Penyebabnya adalah penolakan terhadap Yesus yang adalah terang dunia, membuat manusia memilih kegelapan daripada terang itu. Yohanes 3 ayat 19-27. Dan kemudian ketidakpercayaan ini membuat orang-orang ini terbuka terhadap pengaruh dosa dan godaan setan. Sebagaimana Hawa di Taman Eden tertipu untuk meragukan firman Allah. Kapan saat penghukuman itu? Alkitab mengatakan mereka yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Sejak sekarang, ini ada di Yohanes 3 ayat 18. Tetapi kemudian hukuman akhir akan digenapi pada penghakiman terakhir ketika Allah memberikan upah kepada setiap orang sesuai dengan pilihannya. Yohanes 12 ayat 47 sampai 48. Pertanyaannya, mengapa manusia yang menolak atau tidak percaya Yesus harus dihukum? Bukankah manusia diberikan kebebasan untuk memilih? Mari kita lihat alasan penghukuman. Penolakan terhadap Yesus berarti menolak satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan Allah. Yesus adalah terang yang membawa kehidupan. Dan memilih kegelapan adalah memilih konsekuensi yang datang bersama kegelapan, yaitu kematian kekal. Jadi alasan penghukuman adalah oleh karena mereka memilih untuk menolak terang, memilih untuk berada di dalam kegelapan. Kebebasan untuk memilih tetap ada. Penghukuman bukanlah hasil dari paksaan, tetapi dari pilihan manusia sendiri. Allah menghormati kehendak bebas manusia untuk menerima atau menolak keselamatan. Namun, dengan kebebasan itu ada tanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Menolak Yesus berarti menolak anugerah kehidupan yang ditawarkan olehnya. Yohanes 8 ayatnya yang ke-24. Mengapa sepertinya Yesus dan Roh Kudus dengan kuasa ilahi tidak mengupayakan supaya semua manusia ini tidak ada yang dihukum dan semua selamat? Nah, kita perlu garis bawahi bahwa penghukuman itu adalah konsekuensi alami oleh karena penolakan terhadap terang. Bukan hasil dari kurangnya usaha atau kuasa Allah untuk menyelamatkan. Ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi sehubungan dengan pertanyaan ini. Yang pertama, Allah menghormati kebebasan manusia. Kuasa Yesus dan Roh Kudus tidak digunakan untuk memaksa manusia percaya. Karena iman yang sejati hanya dapat terjadi melalui pilihan bebas. Allah menghendaki cinta dan ketaatan yang lahir dari hati, bukan dari paksaan. Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Poin yang kedua, keselamatan itu adalah sebuah undangan dan bukan paksaan. Yesus menawarkan keselamatan secara cuma-cuma kepada semua orang. Tetapi manusia, saudara dan saya, harus merespon undangan tersebut dengan iman dan pertobatan. Yohanes 3 ayat 16. Roh Kudus bekerja meyakinkan dan menarik manusia kepada Allah. Tetapi Roh Kudus, Yesus, dan Allah tetap menghormati keputusan mereka. Kembali lagi Francis Nichols dalam SDA Bible Commentary volume 5, halaman 930 dan 931 mengatakan, tetapi Ia menyerahkan kepada setiap orang untuk memilih apakah mereka akan percaya atau tidak. Nah, dalam pengertian ini,
kasus setiap orang percaya dan setiap orang yang tidak percaya, setiap orang kudus dan setiap orang berdosa telah ditentukan ketika rencana keselamatan pertama kali ditetapkan, tetapi diserahkan kepada setiap orang untuk memilih apakah ia akan menjadi orang kudus atau orang berdosa. Poin yang ketiga adalah keadilan Allah. Allah memberikan setiap manusia kesempatan yang cukup untuk menerima terang melalui firman-Nya, tetapi tidak semua memilih terang tersebut. Seperti contoh dalam kasus Hawa, ketika manusia memilih kegelapan, memilih pemberontakan, memilih melawan, mereka harus menerima konsekuensi dari pilihan itu. Poin yang keempat, rencana Allah tidak akan pernah gagal. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan kalau ada orang yang binasa itu oleh karena Yesus dan Roh Kudus yang gagal. Meski tidak semua manusia akan menerima keselamatan, rencana Allah tetap menggenapi keadilannya. Mereka yang percaya kepada Yesus akan menikmati hidup yang kekal, sedangkan yang menolak akan mengalami akibat dari keputusan mereka sendiri. Kita tiba pada pendalaman. Bagaimana cara kita untuk hidup sama seperti Kristus? Hidup yang datang ke dunia dengan kerendahan hati dan teraniaya serta mati untuk orang lain. Nah, saudara, dari kutipan Roh Nubuat di dalam buku Desire of Ages halaman 25, ada paling sedikit 5 cara agar kita boleh hidup sama seperti Yesus. Cara yang pertama adalah memiliki kerendahan hati. Sama seperti Yesus yang mengambil bentuk seorang hamba, kita juga harus berusaha untuk tidak meninggikan diri, tetapi melayani orang lain dengan kerendahan hati. Kita bisa baca itu dalam Filipi pasal 2 atau Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Kemudian cara yang kedua adalah pengorbanan diri. Yesus mengorbankan kepentingannya sendiri demi kebaikan umat manusia. Demikian juga kita. Kita dapat bersedia atau mengorbankan waktu, mengorbankan sumber daya, bahkan kenyamanan pribadi kita untuk membantu dan juga melayani orang lain. Cara yang ketiga adalah taat sampai mati. Yesus taat kepada kehendak Bapa sampai mati di kayu salib. Kita juga diundang untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah, termaksud menghadapi penolakan dan penderitaan demi iman kita kepada Kristus. Filipi pasal 2 ayat 8. Kemudian cara yang keempat adalah cinta tanpa syarat. Yesus mencintai semua orang, termaksud musuh-musuhnya. Kita juga dapat berusaha untuk mencintai sesama kita. Tidak hanya mereka yang dekat dengan kita, tetangga kita, saudara kita, tapi mereka juga yang menentang kita, menyakiti kita. Kita dapat memberikan cinta tanpa syarat ini kepada mereka. Dan yang terakhir, cara yang dapat kita ikuti yang sama seperti Kristus adalah mengampuni. Yang terakhir adalah mengampuni. Seperti Kristus yang mengampuni mereka, yang menyiksanya pada saat itu, kita juga diundang, diajak oleh Kristus untuk dapat mengampuni mereka yang membuat atau berbuat salah terhadap kita dan menunjukkan rahmat tanpa batas. Nah, kalau begitu, apakah pengertian oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh? Saudara, ada paling sedikit, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Yesaya pasal 53 ayat 5 bagian B ini. Paling kurang ada 4. Yang pertama, pengertian dari bilur-bilurnya kita menjadi sembuh adalah ini mengenai penebusan dosa. Luka dan penderitaan Yesus adalah harga yang dibayar untuk menebus dosa kita. Dan melalui pengorbanan ini, kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selain untuk penebusan dosa, ini juga adalah pemulihan rohani kita. Bilur-bilur Yesus tidak hanya menyembuhkan kita secara spiritual dari luka dosa, tetapi juga membawa pemulihan hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga, ini adalah juga tentang keselamatan kekal. Kesembuhan yang diberikan oleh penderitaan Yesus meliputi jaminan akan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah dan melepaskan kita dari kematian kekal. Kemudian yang terakhir, ini juga adalah tentang perubahan kehidupan pribadi kita. Kesembuhan ini juga berarti transformasi dalam kehidupan kita. Dari kehidupan yang rusak oleh karena dosa, menjadi kehidupan yang dibaharui oleh kasih dan rahmat Tuhan.
Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, kita mungkin bertanya, kalau begitu apakah yang harus kita lakukan agar percaya kita tetap tumbuh dan berkembang kepada Sang Sumber Hidup? Pena inspirasi dalam buku That I May Know Him halaman 230 katakan, jika kita menginginkan terang, kita harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Jika kita ingin memiliki terang, kita harus datang kepada terang dan berpegang teguh pada pengharapan yang ada di dalam Injil. Adalah hak istimewa bagi kita untuk datang ke dalam terang, untuk datang ke hadirat Allah dan percaya kepada janji-janji Allah. Joseph Waggoner dalam bukunya Living by Faith halaman 16 mengatakan bahwa jika kita bersuka cita di dalam terang itu dan berjalan di dalamnya, iman kita akan bertambah dan hal itu akan membawa lebih banyak terang lagi. Jadi agar percaya kita tumbuh dan berkembang kepada sumber hidup itu, kita harus datang kepada terang melalui doa pribadi dan melalui pembelajaran akan firman-Nya yang merupakan terang kebenaran setiap hari di dalam kehidupan kita. Namun demikian, iman dan percaya kita kepada sumber hidup harus dilatih setiap hari dalam praktek kehidupan agar tetap tumbuh dan berkembang. Rasul Petrus katakan dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat 5-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sekarang bagaimana dan apa yang kita lakukan agar sumber hidup bisa bantu kita saat ini, karena kehidupan kita di dunia ini penuh dengan penderitaan. Hidup, saudaraku, memang selalu dihadapkan dengan penderitaan dan kesulitan. Namun demikian, hal ini tidak membuat berbuah dalam sumber hidup mustahil bagi kita. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-7 menegaskan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja di sini termasuk kekuatan iman untuk bertahan dalam segala tantangan dan penderitaan kehidupan yang kita hadapi silih berganti dalam hidup ini. Desire of Ages halaman 490 mengatakan kita memiliki penolong yang tidak pernah gagal untuk melewati semua pencobaan. Juru selamat ada di sisi orang-orang yang dicobai dan menderita. Bersama dia tidak ada yang namanya kegagalan, kehilangan, ketidakmungkinan atau kekalahan. Kita dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ketika pencobaan dan ujian datang, janganlah menunggu untuk menyesuaikan diri dengan semua kesulitan, tetapi lihatlah kepada Yesus, penolongmu itu. Dialah sumber kehidupan dan juga sumber pertolongan dalam menghadapi tantangan dan penderitaan hidup. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu sebab Engkau baik. Kasih setiamu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami telah belajar firman-Mu Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Engkau meteraikan apa yang kami pelajari di dalam hati dan pikiran kami, dan oleh pertolongan Roh Suci itu akan tertanam di dalam hati dan pikiran kami berbuah, dan kami akan selalu boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, menjadi saksi di mana saja kami pergi dan berada. Tolonglah masing-masing kami ya Tuhan, kami lemah tak berdaya, tapi biarlah kekuatan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Sebab kami berdoa, memohon ampun dosa, dan menyerahkan hidup ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sering kita mendengar kata atau statement I will go. Ya. Di mana-mana di seluruh gereja kita selalu kita dengungkan, kita suarakan I will go. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27 berkata,
tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sudahkah kita menerapkan konsep I will go ini di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita, atau di gereja kita, sehingga orang melihat Kristus di dalam tabiatmu, sehingga orang melihat firman Tuhan engkau terapkan di dalam hidupmu? Ini memang sesuatu yang sangat sulit, saudara. Untuk menjadi pelayan Tuhan, menginjil kepada Tuhan itu bukan cuma sekedar saya mau pergi begitu saja, ya. Atau karena saya seorang pendeta, seorang ketua, saya harus menginjil, tidak. Tapi komitmen untuk menginjil adalah komitmen kasih. Komitmen untuk menginjil adalah komitmen kita seumur hidup. Ya, komitmen untuk menginjil ini bukan komitmen main-main. Komitmen menginjil ini adalah komitmen yang sangat mulia dan komitmen yang sangat kudus. Saya sudah melayani di 4 daerah, mulai dari Papua, Sulawesi Tengah, di negara tetangga Timor Leste oleh penugasan UNI, dan saat ini di Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. I will go selalu ramai. Selalu ramai. Jangan lupa. 1 Korintus 9 ayat 27. Kita juga harus menguasai, melatih tubuh kita. Melatih diri kita. Supaya apa yang saudara dan saya kabarkan, sampaikan, ya, Injili itu benar-benar orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Tentunya menginjil ini bukan hanya sekedar program. Saya katakan tadi bahwa menginjil ini adalah komitmen kita di dalam mempersiapkan banyak jiwa kepada Yesus. Seperti kata Rasul Paulus, celakalah aku kalau tidak menginjil, katanya. Ya. Itu sebabnya menginjil ini adalah tugas yang sangat mulia, dan tugas pelayanan ini, saudara, ya, hanya bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh ketika saudara dan saya hanyut dalam hubungan yang akrab dengan Yesus. Tanpa hubungan yang akrab dengan Yesus, maka saya tidak tahu motif kita menginjil itu untuk siapa. Ya, untuk siapa dan untuk apa. Tapi ketika saudara dan saya punya hubungan yang akrab dengan Yesus, maka Roh Kudus atas hubungan itu, atas keakraban itu, akan menuntun saudara dan saya untuk terus menginjil dan menguasai, melatih hidup kita, supaya kita akan terus berada di dalam Tuhan. Kita menguasai diri kita, menguasai iman kita. Biarlah pelajaran ini, pelajaran sederhana ini boleh memberikan kita motivasi, boleh mengingatkan saudara dan saya untuk menginjillah didasari kasih kepada Tuhan. Sehingga komitmen kita benar-benar jelas. Jelas bahwa saya mau menginjil untuk Tuhan, bukan menyenangkan si A dan si B atau siapa saja, namun menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, adalah doa saya. Amin. Yesus juru selamat, pikulanku terlalu dan ku perlu Yesus.
Yesus, aku perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih karena Tuhan telah menyertai acara kami dari acara pertama sampai pada acara pelayanan perorangan ini. Dan biarlah semua yang telah kami lakukan, semuanya hanya untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Nasihat yang sederhana yang sudah disampaikan tadi, biarlah itu boleh mengingatkan kami semua umat-umat Tuhan untuk tetap giat menginjil dan juga menjaga iman kami, supaya kami didapati setia kepada Tuhan, nama Tuhan ditinggikan di dalam pelayanan kami, dan kami akan terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih karena Engkau baik, Engkau telah menyertai acara kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Juru Selamat kami. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Panggilan berbakti kita di hari Sabat ini terdapat di dalam Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Kami akan membacakan saling bergantian dan ayat yang terakhir kami akan ucapkan bersama-sama. Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Mari kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Hidup kita
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kekal, pencipta dan juga pemelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia kepada kami dari waktu ke waktu. Dengan kerendahan hati Bapa kami datang kepadamu pada hari Sabat ini, tersungkur di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami memiliki banyak kesalahan. Kami adalah orang-orang yang najis bibir. Tindakan-tindakan kami hanyalah tindakan-tindakan yang memberikan sakit hati Tuhan dan sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati. Kami mau mengakui akan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkanlah kami pada saat ini Tuhan. Bersihkan hati kami. Ampuni kami dan bersihkan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari Sabat ini Tuhan, kami boleh dilayakkan untuk hadir di dalam hadirat Tuhan dan menikmati berkat yang Tuhan janjikan bagi kami semua. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibadah yang akan kami atau sementara kami lewati pada saat ini Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau akan menurunkan kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat menikmati berkat rohani ini. Kami dapat menikmati waktu-waktu yang indah ini dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Freddy Anto yang telah dikhususkan Tuhan untuk membagikan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau akan urapi, jamah. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan benar-benar memberikan kami perubahan hidup, memberikan kami kekuatan, menguatkan iman kami, memberikan pengharapan bagi kami semua. Bapa di surga, berkati kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman ini. Biarlah hati kami menjadi hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dikuatkan Tuhan, biarlah kami boleh mengerti firman ini. Tetapi bukan saja mengerti, kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Berkati semua sahabat Cornelius Media yang saat ini mungkin menyaksikan siaran ini. Entah mereka yang sementara lemah iman, sementara sakit, sementara terbaring di ranjang, ataupun sementara mengalami hal-hal yang sementara digumuli oleh karena masalah pergumulan dan lain sebagainya. Tuhan, hamba doakan, biarlah Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Yang lemah iman, Tuhan kuatkan iman mereka. Yang sakit, Tuhan jamah tubuh mereka. Yang sementara berduka, Tuhan hiburkan. Segala masalah, segala problem yang mereka hadapi saat ini, Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga mereka boleh menerima kasih, kedamaian, sukacita, dan juga jalan keluar yang telah Tuhan siapkan bagi masing-masing mereka. Tuhan, kami percaya bahwa peribadatan kami hari Sabat ini akan membawa berkat khusus dalam kehidupan kami. Masalah kami akan diberikan penyelesaian. Kami akan diberikan kekuatan sehingga kami mampu untuk menyelesaikan atau menjalani semua masalah-masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami, Tuhan. Bantu kami Tuhan, dan biarlah pengalaman rohani yang kami dapatkan di dalam ibadah ini dapat memberikan kami suasana yang rohani, melambangkan atau memberikan kami suatu angan-angan. Suatu saat nanti kami akan bersama-sama dengan Tuhan dan menikmati berkat sahabat dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bila hari Sabat ini kami boleh nikmati dengan penuh sukacita, penuh kesenangan. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu
Ayat tema kita pada hari Sabat ini terdapat dalam Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I'll go to share the message of love. I'll go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll go to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikan lapang harapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Shalom, selamat Sabat untuk seluruh umat Tuhan di mana saja berada. Pada Sabat ini, saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena boleh bersama dengan saudara-saudara untuk belajar firman Allah. Pada Sabat ini, saya mengambil satu tema, tetap bertahan dalam kebenaran. Ayat yang akan menjadi pembahasan hari ini adalah di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Firman Allah berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua menjadi umat-umat Allah, adalah umat-umat yang dipilih oleh Allah untuk membawa berkat di atas muka bumi ini. Namun kita bukan berarti tidak punya tantangan. Kita memiliki tantangan yang luar biasa untuk menghadapinya, maka Allah telah memberikan solusi yang terbaik. Bagi kita semua sebagai umat yang percaya, tidak seorang pun terhindar daripada tantangan-tantangan ini yang akan mengganggu kehidupan rohani kita. Tapi kita bersyukur oleh karena firman Allah, Alkitab, mau menuntun saudara dan saya agar kita tetap setia kepada Tuhan, tetap bertahan di dalam kebenarannya, tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga sekalipun kita akan menghadapi begitu banyak tantangan dalam kehidupan rohani kita, kita akan menang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada Sabat ini saya memberikan beberapa pedoman yang akan menuntun kita semua agar kita tetap bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Yang pertama, di dalam Matius pasal 6 ayat 32
sampai 34 mengatakan demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hal yang pertama adalah kita harus mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Tentu saja, begitu banyak kesibukan-kesibukan yang kita buat setiap hari. Dengan berbagai pilihan-pilihan kita. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan kerohanian kita, maka hal yang utama adalah Allah itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kita harus mendahulukan Allah dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan menuntun kita kepada semua yang dapat membawa kita kepada tantangan ini. Kita bisa menang. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita bisa lihat bagi umat yang percaya. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Dia mengatakan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Saudaraku yang kekasih, Yosua yang menjadi pengganti Musa ketika dia memimpin bangsa Israel, dia mungkin merasa khawatir menghadapi tantangan-tantangan di depan. Tetapi Tuhan memberikan suatu arahan bahwa dengan memelihara hukumnya, dengan menyatakan perintah-perintahnya itu, ia turuti, maka ia akan beruntung kemanapun ia akan pergi. Ia akan berhasil, dan inilah yang membuat saudara dan saya bisa kuat di dalam kebenaran Tuhan, oleh karena kita dituntun oleh firman Allah atau oleh hukum-hukum Allah yang kita renungkan siang dan malam. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, bagi kita semua, apa yang harus menjadi bagian kita? Kalau kita sudah mengutamakan Allah, kalau kita mengikuti dan memelihara perintah-perintah Tuhan, hal yang berikut yang membuat kita bisa bertahan di dalam kebenaran Tuhan adalah di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, hal yang berikut yang akan membuat kita bertahan, hal yang ketiga adalah saudara dan saya harus arahkan tujuan kita kepada tujuan akhir, yaitu panggilan surgawi dari Allah itu sendiri. Tentu saja ini
merupakan suatu perlombaan iman. Rasul Paulus memberikan keterangan sehubungan dengan apa yang menjadi bagian kehidupan kita di dalam perjalanan sebagai umat yang percaya. Bagaikan suatu perjalanan, suatu pertandingan di mana pada akhirnya ada upah yang menanti. Itulah sebabnya ketika seorang atlet mengadakan suatu pertandingan atau mengikuti pertandingan, maka dia harus mengarahkan pikirannya kepada yang ada di depan. Dia harus mendapatkan akan hadiah tersebut. Dan sebagai umat Tuhan, kita melupakan hal yang ada di belakang kita. Hal-hal yang mungkin menyakiti kita. Kita mengarahkan kepada tujuan akhir, yaitu keselamatan, hadiah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara dan saya akan tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kita tidak akan bisa tergoda dengan berbagai-bagai tantangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mengarahkan tujuan kita ke depan, tapi ketika kita berlomba, juga kita menghadapi tantangan. Bisa saja di samping dan kiri dan kanan saudara dan saya. Ada juga yang ingin meraih akan hadiah tersebut. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, bagi kita semua, kita tidak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu, hal yang berikut yang boleh menjadi bagian kita semua, yaitu dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Alkitab berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dalam pengertian di sini adalah jangan sekali-kali saudara dan saya menyerah. Karena kita tahu bahwa di dalam perjalanan ini, dalam perjalanan rohani kita seringkali diperhadapkan kepada masalah-masalah yang mungkin saja bisa menggorgoti iman kita. Bahkan kita mungkin menjadi tawar hati. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, Alkitab menyatakan kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi apa? Menjadi lemah. Banyak kali ketika kita berhadapan dengan tantangan itu sendiri, ada dua hal yang kita bisa lakukan. Apakah kita akan maju atau kita akan lari daripada tantangan itu. Tetapi Alkitab menasihatkan kita supaya kita ada tetap tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Maka saudara dan saya tidak boleh menyerah. Apapun persoalan yang kita hadapi, Yesus juga memberikan jaminan bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kemampuan kita asalkan kita percaya kepada Allah. Kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, tetapi kita harus percaya, tancapkan itu kepada keyakinan kepada Allah yang dapat menuntun kita, yang dapat membawa kita kepada kemenangan. Jadi saudara-saudara yang hadir berikut ini adalah jangan pernah kita menyerah. Hal yang berikut lagi yang boleh menjadi bagian kita. Ketika saudara dan saya melihat bahwa mungkin terlalu besar tantangan yang kita hadapi, kita tidak bisa bertahan, kita tidak bisa ada di dalam kebenaran Tuhan, kita tidak mampu lagi. Saudaraku yang kekasih, Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 dan 21 mengatakan demikian. Sebab yang sangat kurindukan
Dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus memberikan satu prinsip di dalam kehidupannya, agar supaya dia tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dengan demikian apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita pikirkan, semuanya itu harus kita lakukan, harus kita nyatakan bahwa semuanya itu oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, kita semua tidak akan bisa menghilangkan segala sesuatu dengan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan sudah nyatakan kepada kita bahwa apa yang kita mau lakukan itu, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Kehidupan kita seluruhnya hanyalah untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita percaya dan yakin bahwa Dia benar-benar akan terus menolong kita, bahkan akan membawa kita kepada kemenangan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, kalau kita sudah lakukan segala sesuatu demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka tentu saja saudara-saudara yang kekasih, kita bisa melihat bahwa kita mungkin sering gagal. Tapi saudara-saudara yang kekasih, pada kesempatan di Sabat ini, kita sudah bisa melihat bagaimana saudara dan saya bisa ada di dalam kebenaran itu. Tapi saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini juga, saya ingin memberikan kepada saudara beberapa hal yang tentu saja akan menghalangi kita untuk setia kepada Tuhan, untuk tetap ada di dalam Tuhan, untuk tetap bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Ada saja penghalang-penghalang yang bisa membuat kita bisa tersandung. Penghalang yang bisa kita lihat adalah Ibrani pasal 4 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Penghalang yang membuat saudara dan saya tidak bertahan di dalam kebenaran ini oleh karena kita tidak taat. Ketidaktaatan. Kita masih ingat saudara-saudara yang kekasih, ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, luar biasa semangat mereka untuk ada bersama dengan Tuhan. Tapi saudara-saudara yang kekasih, Alkitab mencatat bahwa di dalam perjalanan mereka berbagai persungutan-persungutan terjadi, dan pada akhirnya mereka tidak taat kepada Allah. Dan apa yang menjadi akibatnya adalah mereka dari Mesir, mereka yang usia dewasa, yang keluar dari Mesir, mereka tidak bisa tiba di Kanaan selain daripada anak cucu mereka. Demikian pula ada dua orang yang tetap menurut, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka tetap taat sekalipun
sekian banyak orang yang siap untuk bisa menghalangi apa yang menjadi kesaksian mereka ketika utusan itu dibuat. 10 orang diutus, ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara yang kekasih? 2 orang ini, ya. 2 orang ini, mereka tersebut tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun begitu banyak orang, saudara-saudara yang kekasih, yang tidak mau menurut. Akibatnya mereka itu harus dibinasakan di padang gurun. Tapi kedua orang tersebut, mereka akhirnya masuk di tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Saudaraku, ketidaktaatan, ketidakpenurutan adalah penghalang untuk setia, untuk bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apalagi yang bisa menjadi penghalang? Kita membaca di dalam buku Nehemia pasal yang keempat, di mana saudara dan saya bisa melihat bahwa ketika bait suci dan temboknya itu mau dibangun, ada begitu banyak orang yang ada di sekitarnya. Bahkan saudara-saudara yang kekasih, ada yang bergabung. Ada umat-umat atau orang-orang Yahudi yang ada bergabung dengan mereka yang tidak mau untuk bersama membangun akan tembok Yerusalem. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, mereka mengadakan suatu kesepakatan dan ingin memerangi akan Yerusalem. Dan saudara-saudara yang kekasih, Alkitab mencatat bahwa Allah tidak membiarkan mereka. Nehemia juga pasal yang keempat ayat 8 mengatakan, mereka semua mengadakan kesepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Saudara-saudara yang kekasih, penghalang untuk tetap bertahan di dalam kebenaran Tuhan adalah permusuhan. Kita tahu, saudara-saudara yang kekasih, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka permusuhan ini dimulai. Permusuhan antara satu dengan yang lain. Dan ini pertentangan yang terus-menerus terjadi sampai pada saat kita sekarang ini. Bahkan juga sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Tapi saudara-saudara yang kekasih, salah satu yang membuat penghalang agar supaya saudara tetap bertahan di dalam kebenaran Tuhan adalah permusuhan. Sebenarnya saudara-saudara yang kekasih, kita memiliki seorang musuh, yaitu iblis. Bukan manusia. Tetapi apabila iblis menggunakan kaki tangannya manusia, maka itu akan membawa suatu hal yang membuat kita dirugikan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, penghalang ini harus dirobohkan. Permusuhan harus ditiadakan. Apalagi saudara-saudara yang kekasih, yang menjadi penghalang untuk kita tetap setia, kita tetap bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Matius pasal 16 ayat yang ke-26 berkata demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikut yang bisa menghalangi untuk kita tetap bertahan di dalam kebenaran adalah kita terlalu cinta akan dunia. Cinta dunia yang akan membawa kehidupan kita akan
berada di dalam suatu situasi di mana saudara dan saya pasti tidak akan bisa bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Cinta akan dunia, cinta akan kepelesiran dunia. Sehingga apa yang menjadi nasihat daripada firman Tuhan? Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia, tapi kita kehilangan nyawa kita? Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua, penghalang-penghalang ini harus kita tiadakan. Bagaimana caranya agar supaya saudara dan saya bisa membuat kehidupan kita akan terus-menerus ada di dalam kebenaran Tuhan? Tentu saja, hal-hal yang kita sudah pelajari di atas. Sebagaimana yang sudah diungkapkan di dalam ayat tema yang saudara dan saya bacakan, di mana ayat ini memberikan kepada kita semua satu hal yang akan tetap kita pegang. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, persoalan yang kita hadapi di dunia ini adalah persoalan kehidupan dan kematian. Kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Kita diperhadapkan kepada motivasi-motivasi apa yang membuat saudara dan saya ada di dalam kebenaran ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, pada sahabat ini kita sudah pelajari bagaimana saudara dan saya boleh tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Paling kurang saudara-saudara yang kekasih, ada 5 hal yang boleh membuat saudara dan saya bisa tetap bertahan. Yang pertama, utamakan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, memelihara hukum-Nya. Yang ketiga, arahkan pada tujuan akhir. Yang keempat, tidak akan ada kata menyerah. Dan yang kelima adalah lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, pada siang Sabat ini, marilah kita akan terus ada di dalam kebenaran Tuhan. Karena akhir daripada perjalanan kehidupan kita, bila mana kita tetap setia, kita bertahan, maka kita akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, tetap bertahan dalam kebenaran Tuhan, sampai Ia datang, adalah doa dan harapan kami. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kembali lagi kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus menanamkan dalam hati dan pikiran kami semua yang mengikuti pekabaran pada Sabat ini. Biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus akan dapat membawa kehidupan kami untuk tetap bertahan dalam kebenaran Tuhan. Karena akhir dari perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan ini adalah keselamatan jiwa kami. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati semua yang mengikuti ibadah pada Sabat ini. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Tuhan
Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Kiranya berkat dari Tuhan boleh menjadi bagian kita semua. Saya Pendeta Michael Kelendonu bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. He'll make the bride